Masih bersama saya Budiman Tandrujo di Satu Meja di Forum. Terima kasih kepada Bung Dhani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama KSP yang sudah bergabung di dua segmen. Dhani ada acara di KSP sehingga tidak bisa melanjutkan diskusi. Kita coba dengar pernyataan dari Kepala Gugus Tugas Doni Munardo soal karyawan yang berusia di bawah 45 tahun yang boleh beraktivitas kembali. Mungkin bisa diputar. Sedangkan kelompok muda usia di bawah 45 tahun. Mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas yang tinggi, dan rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Nah, kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi. Oke, baik. Kembali ke Bu Sinta Kamdhani, Wakil Ketua Umum Apindo. Bu Sinta, apa yang dibaca oleh Bu Sinta ketika Pak Doni memberikan green light pekerja-pekerja yang berusia di bawah 45 tahun bisa kemudian bekerja ini sebagai angin segar juga bagi dunia usaha? Iya. Jadi kalau kita lihat memang kan datanya menyatakan bahwa tingkat kematian yang paling tinggi itu kan di atas 60-an tahun ya. Jadi itu yang paling besar. Dan juga yang masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Jadi dengan kata lain itu data sudah menunjukkan demikian. Sebenarnya pernyataan Pak Doni menurut saya adalah himbauan. Bahwa memang bagi yang usianya di bawah 45 tahun itu yang lebih safe gitu untuk bisa masuk kerja, untuk bisa beraktivitas. Tapi kan sekali lagi itu 45 tahun itu juga bisa jadi karier, ya kan? Dia bisa jadi karier. Jadi kita mesti hati-hati juga. Nah, ini semua konsepnya Pak Doni menurut saya clear bahwa 45 tahun itu bisa bekerja pada sektor-sektor yang saat ini sudah dikecualikan, ya kan? Tapi itu juga himbauan. Jadi bukan berarti semua yang di atas 45 tahun itu nggak boleh kerja gitu. Tapi kita kan mesti tahu sendiri status kesehatan kita ya. Jadi kalau sudah datanya menunjukkan demikian, memang tingkat kematian lebih tinggi di usia yang 60 tahun. Tentu saja kita harus lebih menjaga kesehatan kita dan berhati-hati bahwa yang usia di atas 45 tahun itu akan harus lebih menjaga diri gitu. Jadi ini bukan berarti yang 45 tahun ke atas kemudian nggak bisa bekerja gitu, tapi merupakan sebuah himbauan berdasarkan data yang ada. Jadi buat kami yang paling utama adalah protokol kesehatannya. Berapapun usianya itu yang paling penting untuk bisa diikuti oleh para pekerja dan masyarakat secara menyeluruh. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Sahrial. Pak Sahrial, ini sebetulnya usia tampaknya sekarang juga menjadi faktor dan Kepala Gugus Tugas mengatakan yang berusia di bawah 45 tahun lebih kuat kalaupun terpapar dengan daya tahan tubuh yang bagus, dia akan bisa melawan. Tetapi pada sisi lain dia juga bisa menjadi carrier, bisa menularkan. Gimana dari seorang epidemiolog melihat usia ini sekarang menjadi faktor yang diperhitungkan? Iya. Tapi begini, ya kita juga harus melihat apa yang disampaikan itu benar, ya. Tapi juga kita harus melihat sebetulnya usia antara 45 tahun ke bawah itu kasusnya memang harus disampaikan juga berapa persen itu yang ada kasusnya. Setahu saya itu kurang lebih ada sekitar 60% dari kasus. Dan kematian pada usia produktif agak berbeda sebetulnya. Kematian di kasus COVID-19 di Indonesia itu tampaknya lebih mudah, berbeda dengan kematian-kematian di negara lainnya, terutama di Eropa. Ya, tapi hal ini sudah dinyatakan bahwa tampaknya ini berkaitan dengan soal hipertensi, penyakit jantung maupun diabetes yang di Indonesia terkena lebih awal dibanding dengan orang-orang di luar Indonesia. Nah, tapi ada aspek yang kedua betul bahwa di Vietnam misalnya itu 39% ya itu kasus asimptomatik umumnya pada orang-orang yang muda ya. Di Cina juga saya kira 30%, Diamond Princess 20 sampai 50%. Jadi dengan gini, prinsip dasar dari komponen PSBB komponen kesehatan yang ada di PSBB itu ada dua komponen dasar kesehatannya.
Yang pertama adalah social physical distancing dan kedua adalah restriction movement, pergerakan. Nah, ketika pergerakan dilonggarkan, saya kira social distancing maupun fisikalnya tidak bisa diabaikan. Oke. Nah, sementara mereka ini kasus asimptomatik di kalangan mereka yang berusia di bawah 45 tahun itu tinggi sekali. Oke. Jadi tetap mereka ketika dimanapun berada tetap harus pakai masker dan menjaga jarak. Oke, baik. Saya akan coba konfirmasi ulang kepada sekarang Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama KSP melalui sambungan telepon. Bung Dani mendengar suara saya? Bung Doni? Ya. Oke, Bung Doni, saya ingin minta Anda mempertajam sebetulnya apa yang dimaksud oleh pernyataan Kepala Gugus Tugas Doni Monardo yang mengatakan usia di bawah 45 tahun boleh beraktivitas kembali. Ini sebetulnya apa? Maksudnya apa? Begini, jadi pernyataan itu harus dibaca ya dalam konteks PSBB. Artinya dalam apa? konteks PSBB ya? Oke. Betul. Artinya pertama, yang beraktivitas kembali itu adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor yang diperbolehkan oleh PSBB. Ada 11 sektor, gitu. Yang kedua, aktivitas kembali itu juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi physical distancing, masker, menghindari kontak fisik, begitu. Apabila memang dimungkinkan ada model shift sehingga jumlah mereka yang bekerja itu tidak terlalu besar sehingga penjarakan bisa dimungkinkan begitu. Jadi tidak sama sekali kemudian semua boleh beraktivitas ya tanpa protokol kesehatan, dibatasi sektornya dengan protokol kesehatan yang ketat dan tentu saja lewat sanksi bila mana itu dilanggar begitu, Mas Budiman. Jadi memang ini kebijakan yang memang kadang berkembang ya, berubah sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi ya. Tapi intinya memang akan mengarah kepada pelonggaran PSBB demi untuk mencairkan, memberikan nafas kepada sektor ekonomi ya, Bung Doni ya. Jadi begini, Presiden sudah memberikan arahan bahwa pelonggaran PSBB itu hanya dimungkinkan ketika data lapangan menunjukkan adanya indikator epidemiologis yang memungkinkan. Misalnya ya selama 2 minggu terjadi tren penurunan pasien positif COVID-19 secara konstan, tidak ada fluktuasi ya, artinya 2 hari turun kemudian hari ketiga naik lagi. Jadi 2 minggu berturut-turut. 2 minggu berturut-turut, oke. Betul ya, tidak ada fluktuasi, turun terus, jumlah kematian turun terus, baru kita berbicara pelonggaran. Sekarang yang diarahkan Presiden adalah ya sesegera mungkin kita melandaikan dan menurunkan kurva pasien positif COVID-19. Dengan cara? Dengan segala cara. Dengan segala cara itu gimana? Nah, dengan segala cara maksudnya adalah PSBB diperketat. Yang kedua, tes dilakukan secara masif. Sekarang kan masih kurang dari 10.000. Presiden minta 10.000. Nah, dalam waktu dekat saya kira akan sampai 10.000. Jadi ini penting karena kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 ini, dan kita tahu kapan peaknya. Kalau kita tahu kapan peaknya, maka kita tahu kapan akan turun. Jadi kita bisa prediksi ya, misalnya sudah tes sedemikian banyak, maka kita bisa lihat mungkin peaknya ada di Juni, mungkin ada di Juli, begitu. Tapi tidak bisa kemudian kita pastikan tanggalnya, begitu. Tapi Presiden minta secepat-cepatnya diturunkan supaya kita bisa segera membuka kembali roda perekonomian, begitu Mas Budiman. Satu poin lagi yang saya mau klarifikasi ke Doni Gahral, pernyataan dari Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di depan DPR yang mengatakan masyarakat jangan kaget gitu, karena memang akhir minggu depan positifnya akan sampai 40.000. Ini sebenarnya apa? Conditioning mempersiapkan masyarakat untuk siap kalau sampai 40.000 atau gimana? Ya, itu konsekuensi logis dari tes yang semakin masif. Jadi semakin masif tes, semakin banyak case finding, semakin banyak kasus yang ditemukan di lapangan. Jangan kaget kalau kemudian jumlahnya membengkak. Tapi dari semua itu harus dibedakan mana yang tanpa gejala, mana yang kemudian ringan sampai sedang dan berat begitu. Mana yang dengan penyakit bawaan, mana yang manulan. Nah, ini harus dibeda-bedakan sehingga jangan kemudian jumlah yang 40.000 itu semuanya berat begitu, atau semuanya ini sesuatu yang mengerikan. Tidak, kita harus melihat itu secara lebih detail begitu, Mas Budiman. Oke, baik. Saya akan minta pandangan Bung Yose Rizal soal kebijakan merelaksasi ekonomi, tahapan pemulihan ekonomi akan segera dilangsungkan pada awal Juni ketika indikatornya juga belum terlalu jelas, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.